aku ada ya, apalagi zaman sekarang itu kalau ngelihat anak-anak sekarang tuh mainnya handphone, iPad, terus kalau nggak mau makan dikasih handphone, jadi mereka tuh nggak terbiasa bersosialisasi dengan orang lain, jadi mempengaruhi adiksi mereka terhadap gadget gitu. Jadi sekali gadgetnya lepas langsung tantrum, itu kan kayaknya udah mempengaruhi kesehatan mental anak-anak di saat ini gitu. Bahkan dewasa pun juga kayaknya orang lebih nyaman ngomong lewat handphone, padahal kalau lewat digital itu kayaknya jawabannya itu kan belum tentu benar gitu. Jadi kayak lebih mempercayai apa yang mereka baca doang tanpa konfirmasi lebih lanjut. Pernah sih, jadi kayak gelisah gitu ya, kayak pengennya tuh ngelihat TikTok gitu kan, kadang kalau sebelum tidur gitu. Terus kalau misalnya dalam pekerjaan juga, kalau misalnya belum bikin konten itu kan jadi gelisah gitu, mikirin ide apalagi yang mau dibikin gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu tidak terlalu gelisah sih, karena kenapa? Karena kan selain saya ngonten itu saya ada kesibukan lainnya. Jadi di saat ada kesibukan lain itu saya nggak terlalu fokus dengan hal-hal kayak gitu. Jadi saya sibuk dengan kesibukan satu dulu gitu, baru nanti setelah saya di rumah barulah itu saya tuh ngerjain itu di rumah gitu. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Erikson. Kita masih membahas mengenai kesehatan mental di era digital sekarang. Nah, ada tuh istilah sekarang dok, FOMO. Takut dibilang ketinggalan zaman, tapi ada dampaknya bagi kesehatan mental kan? Wah, ini pertanyaan menarik banget nih Dr. Ekles ya. FOMO itu kan dari kata fear of missing out ya. Jadi takut kalau kita merasa ada yang ketinggalan dibandingkan orang-orang di sekeliling kita ya. Nah, bagi orang-orang yang mungkin belum mampu untuk bisa mengontrol keinginannya atau merasa FOMO tadi, itu bisa menimbulkan yang namanya kecemasan juga di dalam diri mereka ya. Contohnya, mereka bisa merasa, saya ngerasa insecure nih, saya nggak aman dengan diri saya, dengan mental saya, kalau saya belum sama, tanda kutip, dengan teman-teman saya. Gitu ya. Nah, ketika mereka merasa tidak sama dengan teman-temannya, orang sekelilingnya, itu bisa menimbulkan yang namanya perasaan rendah diri atau low self esteem nama istilahnya. Nah, perasaan rendah diri ini ketika tidak bisa ditangani dengan baik, nah itu bisa menimbulkan lama-lama gangguan mental juga secara tidak langsung. Jadi kita perlu tangani itu dengan segera. Contohnya seperti ini. Kita perlu tahu bahwa nggak apa-apa kok kalau kita nggak harus ikut tren yang paling update. Jadi carilah eksplorasi diri kamu, kemampuan kamu. Bukan nggak mungkin kan kamu nggak ikutin tren yang lain, tapi kamu sendiri yang ciptain tren gitu loh. Jadi mindsetnya harus kita itu kita harus tahu apa yang kita suka, kita percaya pada kemampuan diri kita. Jadi sendiri. dirubah mindset kita. Mindsetnya harus dirubah. Ya, dan selalu bersyukur kali ya dok. Iya, betul sekali. Nah, ini kan dengan adanya sosial media kita sering sharing status, update foto. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang dianggap oversharing nih. Itu salah satu tanda gangguan kejiwaan narsistik atau bukan dok? Ya, tadi kalau oversharing itu kan maksudnya apapun dia akan posting ya. Saya lagi makan, saya lagi bahkan kemanapun dia akan coba untuk sharing. Bisa jadi itu adalah tanda juga tadi yang namanya insecure tadi. Bahwa dia itu merasa apapun yang saya lakukan saya harus share, saya harus juga update ke teman-teman saya. Bisa juga oversharing bisa menandakan juga bahwa dia itu ingin menjadi pusat perhatian. Contohnya kalau saya lagi makan ini, aduh saya lihat dong, saya pengen lihat teman-teman saya banyak yang komen apa enggak. Wah kalau nggak ada yang komen atau komennya dikit langsung down gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu tanda juga bahwa orang itu narsisistik, meskipun tidak selalu ya. Tapi bisa jadi itu tanda bahwa orang itu ingin jadi pusat perhatian, dan itu tidak boleh sering-sering tuh. Kalau semakin sering oversharing bisa jadi tingkat kecemasannya mungkin tinggi. Nah itu mungkin harus dicari tahu kenapa sih dia oversharing. Apa selama ini mungkin kehidupan pribadi dia kurang mendapat validasi, kurang dapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, mungkin itu harus dicari tahu. Biasanya sih bisa jadi ada trauma-trauma di masa lalu yang mungkin belum terselesaikan, makanya dia mencari pelarian dengan cara oversharing. Apapun itu yang bahkan yang mungkin nggak penting-penting juga di-sharing gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada yang namanya istilah healthy narcissistic. Contohnya ketika kita ingin punya pencapaian ya, bahwa saya yakin, percaya diri, saya mampu untuk mencapai misalnya penghargaan atau memulai bisnis yang baru, saya yakin itu sebenarnya bagian dari narsisistik. Gitu. Jadi motivasi supaya kita bisa mencapai atau punya achievement seperti itu. Nah, tapi terkadang narsisistik itu nggak boleh sampai yang namanya unhealthy atau nggak sehat. Kalau orang udah sampai unhealthy atau tidak sehat, narsisistik ya ciri-cirinya. Seorang dengan narsisistik yang mengalami gangguan,
bisa mengeksploitasi orang lain, ya, mengeksploitasi diri orang lain demi kepentingan dia. Nah, itu jangan sampai. Ini ada timbul pertanyaan, bisakah seseorang mengalami depresi karena ikut tuntutan sosial media nih? Ini juga pertanyaan menarik banget ya. Jadi sebenarnya seseorang itu kan bisa mengalami gangguan mental itu faktornya ada banyak ya. Faktornya ada banyak dari dalam diri dia, kepribadian dia, dan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat memegang peranan sekali seseorang mengalami depresi. Lingkungan itu bisa aja di sekolah, di keluarga, tapi jangan salah. Dunia maya pun, dunia Bisa sosial jadi media itu bisa lingkungan menjadi ya? lingkungan juga. Karena interaksi kan terjadi di dalam dunia sosial media. Ketika dia tidak mampu, dia merasa tidak mampu mengikuti standar, lama-lama rasa percaya diri dia kan pasti akan turun. Self-esteem atau rasa percaya diri itu semakin turun, itu akan membuat dia merasa tidak berharga. Tidak berharga itu dia merasa bahwa, oh saya tidak dicintai, saya bukan orang yang layak untuk menjalani hidup ini. Semakin lama ketika hal tersebut dibiarkan, bisa tuh menjadi salah satu tanda depresi. Oleh sebab itu, sebelum terjadinya depresi sebagai sebuah gangguan, harus segera ditangani dengan segera. Misalnya dia mencari pertolongan, nggak harus dari para profesional ya, tapi contohnya, oh ya, saya merasa tidak nyaman, saya mau cerita dulu nih sama teman saya, pasangan saya, apapun yang saya rasakan. Nggak harus langsung ke profesional. Ketika kita tahu cara penanganan awal, selain kita bicara ke orang-orang terdekat pun, kita perlu waktu ternyata untuk detoksifikasi dari dunia digital. Ambil waktu, misalnya memakai media sosial itu atau hal-hal yang terkait dengan gadget kita hanya ketika pagi mau mulai aktivitas, pada saat istirahat siang, atau pada saat malam hari. Tapi di luar itu kita cari cara-cara yang lebih baik. Contohnya kita harus lebih banyak berkegiatan di dunia nyata. Ingat, kita hidupnya kan di dunia nyata. Jadi jangan sampai kehidupan di dunia maya atau digital kita lebih banyak dibandingkan kehidupan di dunia nyata. Di dunia nyata seperti itu. Oke, dokter, kita break sebentar ya. Pemirsa, masih banyak pembahasan mengenai kesehatan mental lainnya setelah yang satu ini. Seringkali